Hai adik-adik, Halo adik-adik semua di rumah. selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sehat selalu ya Kak Lulu Ya ya. dong, sehat, sehat, Pastinya sehat. harus semangat biarpun Semangat, ibadah di rumah ya. betul betul Kak. Tuhan Yesus tetap melihat, tetap ada bersama adik-adik semua. Ya, jadi dimanapun kita berada, ibadahnya mau online atau kita datang ke gereja, Iya. tetap Tuhan Yesus hadir ya Kak Iya Hasan betul ya. Kak Lulu, betul. Betul sekali. Oke, adik-adik kita siapkan hati kita mau angkat pujian kasih yang terindah. Semua berdiri, kita mau sikap doa, kita mau menghadap Tuhan Yesus, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus,
Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu sekali lawatan-Mu Tuhan. Untuk ibadah kami di hari ini. Mari Tuhan bekerja. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan nih kalau lu. Ya, yang girang-girang kerasan nyanyinya. Tapi harus pakai gerakan. Ini lagu ada gerakan. Sambil jadi olahraga ya. Oh jangan. Kasih Yesus. Iya. Harus pakai gerakan. Harus semangat. Jadi kita jadi sih kan semangat juga kalau ya. Iya. Kita pakai gerakan. Masih tetap berdiri dong nih Kasan. Iya. Ya? Tetap berdiri. Gak mungkin duduk kalau lu gerakannya gimana ya. Oke. Mau nyanyi apa Kasan? Kasih Yesus sungguh indah. Ya. Oke, ayo adik-adik semuanya berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Ayo kakak. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari angkasa. Lebih luas dari samudra. Lebih dalam dari lautan. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi. Lebih tinggi dari angkasa. Lebih luas dari samudra. Lebih dalam dari lautan. Oh, 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 sungguh indah. Oh, 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 kasih Yesus. Oh, 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 sungguh indah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah bergirang-girang. Olahraga dikit ya kalau lu ya. Iya udah goyang-goyang. Kita di sini ya, gerah, kecapean nih kakak berdua. Iya, adik-adik sekarang tiba waktunya kita untuk menyiapkan hati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua dalam sikap doa, kita mau angkat pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, benar Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kita satu dalam doa adik-adik. Benar Tuhan, kami mengucap syukur Terima kasih, karena Tuhan. kasih-Mu mengalir dalam hidupku Amin, Tuhan. benar Tuhan. Saat Setiap ini saat Tuhan, kasih-Mu kalau selalu Kau ada sudah buat memberikan kami, Tuhan. kasih-Mu yang besar buat kami rindu juga Tuhan Yesus, kami ingin memberikan yang terbaik buat Amin, Tuhan. benar Tuhan Tuhan, Yesus. kami memberikan telinga kami memberikan hati kami Ya, Tuhan, Yesus, untuk kami siap mendengarkan siapkan firman-Mu. Mari hati Tuhan pikiran kami berbicara, untuk mari firman-Mu, Tuhan Yesus. urapi, Kak Yohanes Paulus yang akan menyampaikan Amin, benar firman Tuhan Tuhan. Yesus. Urapi dengan Engkau kuat urapi dari kuasa-Mu, ujung Yesus. rambut sampai ujung kaki. Biarlah kemuliaan Tuhan, biarlah firman Tuhan yang diberitakan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Kami nama siap Bapa. mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ketemu lagi adik-adik dengan kakak di ibadah online. Puji nama Tuhan, kalau adik-adik dan kakak masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita sampai saat ini, semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Lulu dan Kak Asan, ya. Lagu yang diangkat tadi sesungguhnya adalah temanya ada tentang kasih Allah. Tadi lagu sebelum firman Tuhan adalah kasih Yesus indah dalam hidupku. Ya, yang refnya berkata bahwa kasih Yesus itu mengalir di hidupku, di dalamku seperti sungai yang tidak pernah kering. Betul. Ya. Kasih Tuhan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dalam hidup kalian. Nah, pada minggu ini adik-adik akan masuk ke dalam tema yang baru ya, dengan tema kasih terbesar seperti yang ada terpampang di belakang ya, kasih terbesar. Nah, untuk subtemanya pada minggu ini adalah Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Dan untuk super kebenarannya pada minggu ini adalah adik-adik nanti bisa nyatakan itu di rumah masing-masing ya. Katakan super kebenarannya, aku orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita ulang ya. 1, 2, 3. Aku orang berdosa yang dikasihi Tuhan. Itu super kebenarannya. Dan untuk super ayatnya kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Nanti di layar akan tertera ya. Kita sama-sama baca ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8.
Dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita ini adalah umat manusia, semua yang ada di dunia ini. Ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita ulang ya, super ayatnya adalah Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji bagi nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kasih terbesar pada minggu ini tentunya ini adalah bicara tentang pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita bicara kasih itu tidak terlepas dari pribadinya Tuhan Yesus. Kehidupannya, kelahirannya, kehidupannya di dunia, bahkan kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke dalam sorga, itu seluruhnya dalam hidup Kristus adalah tentang kasih. Saat Yesus Tuhan hidup di dunia, kita bisa melihat betapa kasih-Nya itu begitu terpancar dalam kehidupannya. Kemanapun dia pergi, banyak orang-orang, banyak bangsa Israel pada saat itu yang ditolongnya, yang sakit disembuhkannya karena kasih-Nya, yang menderita dibebaskannya, yang kemasukan setan Tuhan lepaskan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Bahkan saat-saat dirinya akan dihukum karena Tuhan Yesus tidak berbuat salah, dihukum karena kedengkian bangsa Israel, ya, kedengkian dari beberapa bangsa Israel yang tidak suka dengan kehadiran dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik bisa baca nanti untuk ayat Alkitabnya dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ayat 44. Ini tugas kalian, nanti kalian baca di rumah ya. Ini menceritakan bagaimana detik-detik ketika Tuhan Yesus akan dihukum di atas bukit Golgota, yaitu dengan penghukuman di atas kayu salib. Ya. Di sana adik-adik bisa lihat bagaimana kasih Tuhan itu tetap terpancar walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Ya, kita lihat di pasal 27 itu di mana Tuhan Yesus dianiaya, disesah, dipukuli, bahkan ditelanjangi oleh orang-orang Roma pada saat itu, oleh pengawal-pengawal kerajaan Roma, ya, dan bahkan dia ditinggal oleh para muridnya. Bahkan Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus kepada bangsa ini untuk dihukum. Nah, nanti adik-adik bisa jawab pertanyaan kakak ini ya. Dengan uang berapa Yudas menjual Tuhan Yesus? Nanti adik-adik bisa jawab ya. Nah, ketika Yudas menyadari itu adalah kesalahan yang fatal, dia menyesal, tapi sungguh sangat disayangkan. Penyesalannya berakhir dengan tragis, dia gantung diri adik-adik ya. Dia tidak bertobat, ya, dia malah menyesal, tapi dia lari menjadi milik kematian atau milik si setan. Di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus walaupun dia disesah, dipukuli, ditelanjangi, dimahkotai duri, tetap dia mengasihi orang-orang yang menyiksanya. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan bangsa Israel pada saat dia akan diadili, pada saat itu adalah Pilatus yang menjadi wali negeri Roma pada saat itu, dia menyerahkan 2 orang di atas panggung.
ya kepada bangsa Israel, karena pada hari itu adalah hari raya bangsa Israel. Biasanya pada setiap hari raya itu ada namanya pembebasan untuk orang-orang yang mengalami penghukuman. Nah, diperhadapkan dua orang ini, yaitu Yesus yang disebut Barabas dan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, Pontius Pilatus berkata kepada bangsa Israel, siapa yang akan kalian pilih untuk kalian bebaskan? Ya, Yesus Barabas yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah terkenal dengan kejahatannya, atau Yesus Kristus yang terkenal bukan dengan kejahatannya, tapi terkenal dengan kemurahan hatinya, terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan kasihnya. Ya, bangsa Israel memilih Yesus Barabas yang terkenal kejahatannya. Yesus Kristus yang penuh kasih mereka pilih untuk disalibkan. Di sini kita bisa lihat betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Sebelum Tuhan mati atau kayu salib menebus dosa kita, Dia sudah menggantikan si Yesus Barabas ini yang terkenal kejahatannya untuk dia bisa bebas dan digantikan oleh Yesus Kristus yang tidak berdosa. Dan selanjutnya adik-adik bisa baca di rumah bagaimana akhir ceritanya Tuhan akhirnya disalibkan di atas kayu salib. Ya, itu sebagai bukti bahwa Bapa di sorga itu mengasihi kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tadi dalam Roma 5 ayat 8, dengan memberikan Kristus Tuhan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Mengapa Tuhan mau lakukan itu? Karena Dia mengasihi adik-adik dan kakak semuanya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Seperti tadi, ya seperti tadi super kebenarannya bahwa aku orang berdosa, tetapi aku dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Yang Tuhan benci adalah perbuatan dosanya. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan mengasihi kita. Artinya apa adik-adik? Kasih Tuhan itu tidak tergantung dengan apa yang kalian lakukan. Tidak. Ya, bukan artinya kalian lakukan hal yang benar lalu Tuhan mengasihi kalian. Bukan seperti itu. Ya. Bahkan ketika kalian tidak melakukan hal yang benar pun Tuhan tetap mengasihi adik-adik. Ya, karena Tuhan sendiri adalah kasih adanya. Tahukah adik-adik mengapa kita disebut sebagai orang yang berdosa? Ya, dosa diawali dari kejatuhan dari Adam dan Hawa. Ya, adik-adik tahu ceritanya. Bagaimana Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ini pertanyaan yang kedua, ya. Yang kedua adalah coba adik-adik sebutkan pelanggaran apa sih yang telah dilakukan Adam dan Hawa sampai mereka akhirnya melanggar, ya, melanggar atau tidak taat kepada Tuhan dan akhirnya dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, ya. Nah, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan mulai saat itu dosa berkuasa atas manusia. Ya, karena di dalam Roma 5 ayat yang 18 dikatakan bahwa sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang telah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena pelanggaran Adam dan Hawa, adik-adik dan kakak turut mewarisi dosa itu. Ya, karena dosa itu terjadi bukan ketika adik-adik tahu perbuatan itu salah tapi adik-adik lakukan, tidak. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa dosa itu terjadi sejak kalian ada dalam kandungan ibu kalian. Itu ada dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Ya.
Nah, karena Tuhan tahu, karena ketika manusia berdosa, upah dosa itu adalah maut. Tuhan gak mau adik-adik dan kakak masuk ke dalam kematian yang kekal. Makanya Tuhan kirim anak yang tunggal untuk apa? Menebus dosa kakak dan adik-adik. Kan bisa Kak, saya menebus dosa saya dengan saya berbuat baik. Dengan saya menolong orang lain. Ya, itu tidak mungkin. Adik-adik. Karena ya, hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menebus dan mengampuni dosa kita. Ya. Ketika kalian berdosa, kalian bertobat dan minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan pasti akan melupakan segala dosa-dosa kalian. Ya. Bukan kalian harus melakukan hal yang baik dulu, tapi kalian percaya kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa dan kesalahan adik-adik. Nah, untuk memahami akan kasih Tuhan yang besar ini, ya, kakak akan coba bacakan sebuah cerita, ya, sebuah cerita, ya, yang bagi kakak cerita ini cukup menarik dan cukup baik untuk kita bisa memahami akan kasih Tuhan. Pada suatu ketika, ada seorang kakek yang sangat mencintai kebunnya. Ia menanami kebun itu dengan berbagai jenis bunga. Setiap hari ia menyiram dan merawatnya dengan begitu baik. Namun karena sudah lanjut usianya, sang kakek memiliki kesulitan untuk bergerak dan ia merasa akan sulit baginya untuk merawat kebun bunganya setiap hari. Jadi sang kakek meminta cucunya untuk membantunya merawat kebun itu. Selama 1 minggu, sang kakek mengajarkan cucunya bagaimana cara merawat kebunnya, seperti memberi pupuk, menyiram tanaman, dan menggunakan mesin pemotong rumput. Minggu pertama lewat dengan begitu baik, cucunya sudah mengerti apa yang harus dikerjakannya. Nah, beberapa minggu setelah itu pada satu sore di musim yang dingin, sang cucu mengerjakan tugas kebunnya sambil menonton video YouTube di HP-nya. Ketika ia sedang mendorong mesin pemotong rumput, ia tersandung oleh sebuah batu yang cukup besar yang tidak ia lihat karena terlalu fokus menonton video. Mesin pemotong rumput tersebut terlepas dari tangannya dan terdorong ke bagian bunga-bunga yang ditanam. Kebun bunga sang kakek pun hancur. Bunga-bunga yang sangat indah yang kakeknya rawat sejak muda itu telah menjadi potongan-potongan kecil yang tidak berbentuk. Sang cucu menjadi sangat takut. Ia tidak berani mengatakan apa yang telah terjadi kepada kakeknya. Ia sangat yakin kalau kakeknya akan meledak-ledak dengan amarah dan ia pasti akan dimarahi dan dihukum. Pada hari itu ia tidak mengatakan apa-apa kepada kakeknya. Tetapi ia tidak bisa tidur karena rasa takut dan rasa bersalah. Jadi pada pagi hari ia keluar kamar dan menunggu sang kakek bangun. Ketika kakeknya bangun, sang cucu mengatakan apa yang telah ia perbuat. Kek, kemarin aku tidak sengaja menghancurkan kebun bunga kakek. Aku mengerjakan tugas kebun sambil menonton sebuah video di HP. Sehingga aku tersandung dan mesin memotong rumput terdorong ke arah bagian bunga-bunga, kata sang cucu. Mari kita lihat terlebih dahulu seberapa buruk kerusakan yang kamu telah buat, kata sang kakek. Ketika mereka keluar ke halaman, kebun itu tertutup penuh oleh salju. Ternyata sepanjang malam salju telah turun sehingga sekarang salju sudah menutupi kebun yang hancur tersebut. Kamu lagi bercanda ya? Tanya kakek. Sungguh kek, jika salju ini sudah hilang, kakek akan melihat semua yang telah aku perbuat. Kakek akan melihat betapa hancurnya kebun ini karena perbuatanku. Aku benar-benar minta maaf kek, dan aku siap menerima hukuman apapun dari kakek, kata sang cucu. Kakek menaruh tangannya di pundak sang cucu, lalu berkata, coba kamu lihat kebun yang tertutup salju ini.
apakah kebun ini terlihat hancur bagimu? Menurut kakek sih kebun ini terlihat sempurna dan indah, tidak ada yang rusak. Sehabis musim dingin, barulah kita nanti tanam bunga-bunga yang baru. Kemarin kakek kan belum mengajarkan kamu cara menanam bunga. Sambil tersenyum. Dalam Yeremia 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu atau dosa adik-adik merah seperti kermiji, ya, kermiji itu warna merah darah manusia, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji bagi nama Tuhan. Hidup kita telah hancur oleh karena dosa. Berantakan seperti kebun bunga tersebut, tetapi Yesus datang dan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita di masa lalu dan di masa kini. Apapun yang adik-adik telah lakukan di masa lalumu, ya, seburuk apapun, tidak ada yang dapat menahan kasih Tuhan kepada kita. Puji bagi nama Tuhan. Kakak harapkan dari cerita ini adik-adik bisa mengerti betapa besar kasih Allah kepada kita. Yuk, sebelum kita akan tutup dari dalam doa, kita akan baca super ayatnya sekali lagi dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji bagi nama Tuhan. Yuk adik-adik kan di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan berterima kasih, bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada siang ini kami boleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan pada kehidupan kami sebagai umat yang berdosa. Sehingga Engkau Tuhan telah mengirim anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus, menggantikan kami sebagai orang yang berdosa Tuhan. Sehingga kami boleh layak menjadi anak-Mu. Dan kami boleh menikmati akan segala kebaikan Tuhan. Dan kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap Tuhan mengingat Tuhan ketika kami jatuh dalam dosa. Kami tidak lari kepada siapapun juga, kami lari kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan kami. Dan Engkau pasti akan mengampuni dan menyucikan setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kakak serahkan kembali kepada Kak Hasan dan Kak Lulu. Puji bagi nama Tuhan. Ya, Kak Hasan. Puji Tuhan. Kita udah mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Firman Hasan. Tuhannya bagus ya Kak Lulu ya. Bagus. Kasih yang terbesar. Ya, betul. Di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat menebus dosa kita semua. Kak Hasan merasakan gak Tuhan Yesus mencintai Kak Hasan lebih dan sangat besar? Merasakan banget Kak Lulu. Ya. Kita bisa bernapas, bangun tidur, bisa bangun, bisa jalan. Itu karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik Iya. benar sekali. Benar. Tuhan selalu baik buat kita ya. Iya. Gak pernah meninggalkan. Iya, betul. Oke. Betul sekali adik-adik. Jadi jangan lupa mengucap syukur. Iya. Caranya tetap ibadah dan tetap Iya, berdoa. mengikuti ibadah, ya, Iya, betul. itu Dan salah berdoa satu jangan lupa, ya. ya. Salah satu ucapan syukur dong ya Kak Kita Hasan ya. berterima kasih sama Tuhan. Karena selain dari itu nggak bisa ngebalas kasih Tuhan. Betul, Karena terlalu betul. besar kasih Tuhan buat kita ya. Iya, betul. Oke. Pengumuman adik-adik, ibadah sekolah minggu tetap ibadah Setiap minggu online. jam Ya, jam 11 siang apa malam kalau lu? Kenapa? Jam 11 siang apa malam ya? Siang. Siang dong, masa malam. Sekarang jam 11 pagi apa malam Kak Hasan? Pagi. Jadi jam 11 siang apa malam? Siang apa pagi? Masih apa ya? Apa pagi? Pagi aja lah Oh, kalau pagi ya. aja. Iya. Jam Berarti- 11 pagi. Oke, jam 11 pagi ya adik-adik Iya, ya. jangan lupa.
tetap setiap hari Minggu jam 11. sekolah minggu. Oke. Kita sudah menekankan pengumuman ya kalau ya. Kita saatnya akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Walaupun masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap sama. Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali kami di ibadah-ibadah selanjutnya. Dan terlebih Tuhan, kerinduan kami Tuhan, Corona segala berlalu dari muka bumi ini, dan kami boleh kembali beribadah bertatap muka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.